Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Meskipun di rumah masing-masing, kita harus bersyukur, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, penyanyi haleluya. Haleluya.
Kiranya Tuhan mencampur tangan, memberkati pada kami pada pagi hari ini Tuhan, agar dapat berjalan dengan lancar. Engkau sentuh hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita masih akan terus memuji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ya, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara semua? Dalam Mesbah Keluarga pada saat ini, saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam naungan Tuhan, kita diizinkan bertemu dan saya bersyukur. Pada saat ini kita semuanya sehat. Tuhan memberkati, masa-masa sulit akan berlalu dan kita akan terus bersandar kepada Tuhan, kita akan terus hidup berpengalaman Tuhan, dan kita akan terus bagaimana merasakan pemeliharaan Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6, saudara. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49.
Dua macam dasar yang akan kita pelajari dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang taat. Bagaimana ketaatan itu akan menjadi sukacita bagi kita. Ini kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, saudara, saya percaya dasar kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Di masa-masa pandemik, apakah kita memiliki kehidupan yang taat atau kehidupan tidak taat? Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Kebenaran firman Tuhan tadi berkata, kamu berseru kepadaku. Apakah kita juga berseru kepada Tuhan setiap waktu? Apakah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam situasi yang benar-benar merindukan Tuhan? Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Berarti kebenaran firman Tuhan ini bisa jadi sering kita lakukan. Hanya mulut kita saja yang berkata Tuhan, Tuhan, tetapi tidak ada totalitas penuh yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan setiap kita datang kepadanya, apa yang kita lakukan? Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku dan serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Nah, saudara, kita belajar yang pertama adalah orang yang taat. Orang yang taat ketika kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, itu dengan totalitas penuh. Datang kepadaku, kita datang. Datang seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita, trikotomi bagian tubuh kita, bagian jiwa kita, bagian roh kita, benar-benar datang kepada Tuhan. Serta melakukan apa yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita. Ini yang sangat sulit bagi kita, bagi orang-orang percaya. Tetapi proses yang sulit ini harus kita lakukan. Satu contoh, baca firman Tuhan setiap hari. Apakah kita membaca firman Tuhan setiap hari? Ini makanan rohani bagi kita. Ini kekuatan bagi kita. Apabila kita tidak melakukan, kita tidak menjadi orang yang taat. Lalu dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali di dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Mari kita akan bersama-sama memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat, fondasi yang kuat. Sehingga kehidupan kita di masa sulit ini, kita tetap berdiri kokoh. Tuhan menopang hidup kita. Tuhan menopang pekerjaan kita. Tuhan menopang usaha kita. Tuhan menopang setiap apa yang kita lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dasar yang kuat harus kita bangun. Ketika kita bangun dengan dasar yang kuat, situasi yang sangat sulit pun dapat kita lalui.
Karena penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu hadir dan nyata bagi kita. Orang yang kedua adalah orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat, dia berserunya hanya formalitas. Dikatakan juga, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Nah, ketika kita melihat orang yang tidak taat ini, berarti kerohaniannya tidak dibangun sama sekali. Membaca Alkitab pun mungkin tidak dilakukan. Berdoa pun mungkin tidak dilakukan. Bersekutu dengan keluarga mungkin tidak dilakukan. Masa pandemik kita tidak bisa ke gereja. Kita harus melakukan fungsi-fungsi gereja di dalam rumah masing-masing. Sehingga semua akan menjadi gereja dimanapun kita berada. Nah, ketika kita menjadi orang yang tidak taat, kita harus bertobat. Supaya kita menjadi orang yang taat, melakukan apa yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Apakah saudara saat ini menjadi orang yang taat? Ya, saya percaya saudara belajar untuk menjadi orang yang taat. Dan saya juga dalam proses untuk menjadi orang yang taat. Mudah sekali saudara. Kita terus berusaha untuk berbuat baik. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang akan menilai kita negatif. Orang akan memperkatakan kita negatif. Tidak apa-apa. Itu kan mulut-mulut mereka sendiri. Tetapi hubungan kita, nilai kita yang baik ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mereka berbicara menilai negatif, itu urusan mereka. Yang penting saya dengan Tuhan. Yang penting Anda dengan Tuhan. Hidupnya baik. Kita harus tetap menjadi teladan. Dalam setiap apa yang kita lakukan. Sehingga kita akan memiliki dasar yang kuat menjadi pribadi yang taat. Hilangkan dan abaikan ketidaktaatan. Kedagingan kita mungkin sangat lemah sekali. Mau buka Alkitab malas. Ya ayo buka Alkitab, kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan untuk menjadi orang yang taat. Mau berdoa saja mungkin sulit. Aduh, ini pekerjaannya sulit, cari uang sulit, cari makan sulit. Justru itu saudara. Di masa-masa yang sulit ini, dekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini yang mengingatkan kepada kita untuk berseru dengan sungguh-sungguh, untuk mendengar perkataan Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk melakukan perkataan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini untuk menjadi pribadi yang taat. Jangan pilih menjadi pribadi yang tidak taat. Nah, saya percaya hal ini dapat saudara lakukan. Mari kita bergandeng tangan bersama dengan keluarga untuk membangun mesbah keluarga. Sehingga fungsi gereja ini dapat berjalan. Sehingga pendidikan dapat berjalan. Sehingga sekolah minggu dan persekutuan di dalam gereja akan terlaksana dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Apa yang menjadi beban berat bagi keluarga, bangunlah satu dasar yang kuat untuk menjadi pribadi yang taat. Sehingga keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk doa berkat dan penutup dengan kasih Bapak Pendeta Wahyu dipersilakan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa cinta kasih Tuhan selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita,
Pemeliharaan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama di dalam Mesbah Keluarga pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur bahwa impartasi kuasa-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Engkau terus tambahkan karunia-karunia yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, pada saat ini kami bersama-sama keluarga besar, umat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Citarum, merindukan campur tangan-Mu, merindukan berkat yang datang dari Engkau ya Bapa. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, berkati setiap usaha umat-Mu, berkati setiap lumbung-lumbung umat-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau memberkati kekuatan, kesehatan, kedamaian dalam setiap rumah tangga dan keharmonisan di dalam setiap rumah tangga umat-Mu. Berkati setiap taruna-taruna-Mu dalam pendidikan, dalam pembiayaan pendidikan, dalam perkuliahan, dalam menentukan pasangan hidup. Kiranya Bapa memberkati. Berkati yang sakit Bapa, berikanlah pemulihan kesembuhan. Berkati yang memiliki beban permasalahan yang sangat berat, berikanlah hikmat-Mu dan solusi bagi mereka. Kami percaya firman-Mu selalu menguatkan iman kami. Kami percaya bahwa cinta kasih yang datang dari Engkau akan selalu menguatkan hidup kami. Rahmat dan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Berkati bangsa kami, berkati pemulihan bagi bangsa kami, berkati kota kami, berkati hidup kami, sehingga pandemik ini akan berlalu dalam kehidupan kami, dan kami memasuki era yang baru ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memelihara dan memberi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami menerima berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.